bikin vlognya malam. Ya betul, kali ini bikin video vlog buat di YouTube-nya malam ya. Karena sibuk sih kalau siang saat ini, ya begitulah. Bentar, minum dulu ya, haus. Ini tadi aku beli minuman ini, lemon ice. Lihat lemonnya di bawah. Tadinya mah bukan air ini isinya, ada biji selasihnya, terus airnya juga beda sih ya, lebih ke warna lemon gitu loh, karena ada perasan air lemon. Kalau ini mah udah aku tambahin pakai air putih, tapi gak apa-apa, ini juga tetap enak kok. Bismillah. Mau bersihin muka dengan micellar water ya, aku punya 2 micellar water ya, aku mau cerita. Nah ini, yang ini micellar water dari Emina yang low pH. Ini saat itu lagi viral banget, dan mungkin sekarang juga masih viral sih, karena ini bagus, gak bikin perih kalau kita aplikasikan ke mata gitu. Maksudnya kita pakai kapas, terus kapasnya buat ngebersihin mata gitu, kelopak mata. Ini gak bikin perih gitu ya, kelopak mata awas ya dibersihin, jangan matanya kelopaknya. Tapi kalau ini yang Wardah micellar water natural daily calm and soothe, kalau yang ini dia agak perih sih, tidak perih ini. Bibir aku pucat ya karena gak pakai lip balm atau lipstick. Aku bersih dulu. Pakai kapas biasa aja sih. Jujur aku lebih suka pakai Emina yang low pH ini, karena setelah pakai Emina low pH micellar water ini, wajah aku tuh keren nih ya, meskipun belum cuci muka tapi udah langsung kayak glowing gitu loh. Kotornya sedikit tuh, gak bikin perih, diusap belah sini tuh. Ini padahal belum cuci muka tapi udah lebih bagus kan, maksudnya kayak bagus gak sih? Masya Allah ini. Gue pakai lip balm ini. Kalau malam sih lip balmnya yang nggak ada SPF-nya ya, lip balm yang Wardah tapi yang dulu itu loh. Oh ya, mungkin orang lain punya hobi yang beda-beda ya. Kalau malam itu ada yang nonton TV, ada yang suka berbicara atau family gathering gitu ya, sama keluarganya bareng ngumpul. Ada yang main HP, ada juga yang belajar atau baca. Kalau aku sendiri, aku suka ya main HP, tapi bukan hanya sekedar scroll sosial media. Aku main HP, aku biasanya main HP suka banget baca novel, terutama novel terjemahan luar negeri yang udah ke bahasa Indonesia kan, sehingga aku tinggal baca-baca aja, atau aku buka situs web luar negerinya tersebut gitu ya, terus nanti pakai Google Translate diterjemahkan gitu ke bahasa Indonesia, kan suka ada ya di sampingnya itu terjemahkan gitu. Nah nanti tinggal diklik terus tinggal dibaca gitu. Aku biasanya kayak gitu. Kadang aku juga suka baca manhwa. Kalian tahu gak manhwa apa? Manhwa itu komik Korea. Kalau manga komiknya China. Kalau kalau manga komiknya Jepang. Kalau manhwa gitu loh yang gak ada W-nya, itu komiknya China. Maaf ya tadi salah. Itu yang benar. Kalau untuk komik, aku jujur lebih suka komik Korea karena menurut aku artnya itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng, bagus, rapih gitu, kayak bener-bener hidup gitu, mencuci mata artnya itu. Definisi orang Korea emang bener-bener suka kecantikan dan keindahan ya. Aku suka baca novel terjemahan yang dimana protagonis wanitanya itu anak kecil, balita usia 5 tahun ke bawah,
perempuan dan lucu digambarkannya itu, terus jenius gitu atau lebih dewasa dari usianya, tapi sebenarnya dia hanyalah seorang anak balita gitu. Itu lucu banget. Terus aku juga suka kalau si FL-nya tersebut punya ayah yang sangat mencintainya dan punya ibu juga yang sangat mencintainya, dan ibunya lembut. Terus punya kakek nenek yang juga sangat mencintai si FL tersebut, dan keluarga yang setia, harmonis dan rukun. Nah, aku suka banget cerita novel terjemahan seperti itu, dan aku suka cari ke situs web manapun atau aplikasi novel manapun yang emang ada genre itu loh. Kenapa aku suka banget sama cerita yang genrenya family seperti itu? Kayaknya karena inner child aku, jadi kayak aku tuh selalu pengen gitu berada di posisi FL balita tersebut yang memang punya orang tua yang lengkap. Ngomong-ngomong bicara tentang novel, kenapa ya kalau di novel tokoh utama wanitanya itu abis menderita tuh langsung sukses, terus jadi kaya dan hidup bahagia gitu. Tapi kalau kenyataannya di dunia nyata nggak begitu ya. Kadang-kadang aku tuh mikir, sepertinya kalau misalkan seorang pekerja yang gajinya mungkin entah UMR atau di bawah UMR, sampai kapanpun kayaknya gak akan jadi kaya deh. Soalnya gajinya itu hanya cukup untuk bayar kontrakan, buat makan, buat kebutuhan. Gak heran sih orang-orang bilang yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Aku juga di sini kesel banget sih guys sebenarnya. Aku jadi cerita ya. Aku juga kesel soalnya di tempat aku sekarang ini tuh gimana ya, lingkungannya tuh toksik dan beracun banget. Kayak jadi aku pengen memutuskan untuk resign, dan ya nggak tahu nanti yang mau ngapain. Yang pasti resign aja dulu kali ya, soalnya apa ya, lingkungan di sekitar kontrakannya ini tuh loh yang toksik. Kalau bos akunya mah baik, tapi lingkungan di sekitar tempat kerja akunya itu loh, kayak tetangganya yang punya kontrakannya atau orang-orang yang ada di sekitar daerah sini, menurut aku kurang terlalu cocok sama aku. Karena pertama di sini tuh lingkungannya itu toksik banget. Dan oke, udah lupakan saja. Nanti juga aku berapa bulan lagi ya resign. Walaupun aku khawatir dengan masa depan aku gimana nantinya, ya udahlah, gak tahu, pasrahkan saja kepada Allah ya kan. Oke. Baru-baru ini aku pakai produk ini, Advisor. Ini hair tonic yang buat nyuburin rambut sih katanya. Tapi aku belum ngerasain efeknya, soalnya aku baru pakai 3 hari. Padahal aku udah beli semingguan kalau nggak salah. Soalnya aku orangnya pemalas, jadi ini aja baru dipakai 5 kali atau 6 kali. Tapi yang aku rasakan saat memakai ini tuh, kulit kepala aku tuh kayak panas, tapi panasnya itu bukan kebakar, panas kayak abis pakai sampo yang mengandung mint atau mentol gitu loh. Mint kan namanya mentol itu. Nah kayak gitu. Terus dia ada alkoholnya. Pas pertama kali aku mencium baunya itu jadi bikin pusing kepala. Aku mau nanya, emang kalau misalkan hair tonic itu harus pakai alkohol ya? Bisa gak sih gak pakai alkohol? Itu soalnya pusing kecium baunya itu. Kalau sama aku ya, kalau yang lain nggak tahu. Gitu aja pokoknya. Produk itu sih yang baru-baru ini aku pakai, meskipun gak rajin makanya. Terus aku juga punya peeling exfoliating ya, punya peeling exfoliating dari merek ini, formula ini. Nah, tapi ini jarang dipakai juga karena aku males, orangnya malesan. Apalagi sekarang pelembabnya udah habis, jadi aku belum bisa pakai lagi. Soalnya kalau habis pakai peeling solution ini harus pakai pelembab sebanyak-banyaknya, dan pelembabnya itu atau moisturizer itu habis
jadi aku belum bisa pakai ini lagi. Ini benar kerasa pas ditetesin gitu ya, tetes itu, terus dibiarin sampai 1 menit, itu cenut kerasa gitu. Aduh. Tapi kayaknya ini bagus ya buat menghilangkan kerutan gitu ya, kayaknya sih. Ntar aku coba lagi kalau misalkan aku udah punya pelembabnya. Sekarang aku belum beli pelembab lagi. Masih lama expirednya tahun 2027 kan. Nih coba, bener gak? 2027 kan? Kelihatan gak? Takut salah jadi kayaknya. Ini udah dulu segitu. Yang penting aku upload video YouTube-nya dulu tiap hari. Sebenarnya aku berharap video YouTube aku tuh rame, banyak yang nonton dan banyak yang subscribe, karena aku pengen banget memonetisasi channel YouTube aku sesegera mungkin. Soalnya aku ngerasa kalau nanti aku resign, aku gak tahu penghasilannya dari mana lagi selain dari yang sedang aku usahakan ini, yaitu jadi content creator. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel aku Debelansari dan like serta komen. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.